Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua yang di rumah atau mungkin dengar di jalan atau di kantor atau dimanapun lah ya. Semoga aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan sehat walafiat ya. Karena walaupun sekarang kondisinya khususnya pandemi ini sudah cukup membaik, tapi ada alangkah lebih baiknya kita tidak meremehkan dan tetap menjaga, tetap mengikuti protokol kesehatan, karena bukan hanya kita tapi juga ada orang-orang terkasih yang sedang menunggu kehadiran kita di rumah, dan pastinya kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Baik, jumpa lagi bersama aku Fajar Dwi Darmawan dari channel Belajar Bareng Yuk. Yang dimana pada hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng tentang salah satu sifat yang ada di dalam agama Islam. Ya mungkin teman-teman udah pernah tahu lah ya, dari judulnya aja udah jelas bahwa kita akan membahas tentang sifat qanaah. Nah, kenapa aku membahas tentang ini? Aku sedikit cerita ya. Jadi mungkin teman-teman sini udah ada yang tahu kalau aku itu kerja di salah satu instansi pendidikan berbasis Islam, yaitu di SD Al-Quran Mutiara Hikmah, yang dimana di tempat ini aku diberikan fasilitas, salah satunya itu adalah kegiatan taklim atau kajian bersama salah satu ustadz, yaitu adalah Ustadz Syahrizal Khalid. Nah, hari ini tepatnya waktu aku nge-record ini, yaitu pada tanggal 26 Oktober, beliau menyampaikan salah satu materi yang mungkin menurut aku cukup relate buat aku sendiri, karena sebelumnya aku mengalami kondisi ada beberapa kegalauan kebimbangan terhadap kehidupan aku, dan beliau menjawabnya gitu kan, tanpa secara sengaja, mungkin emang izin Allah dan dijalankan oleh Allah, bahwa aku harus belajar tentang sifat qanaah dari beliau. Nah, apa itu qanaah? Nanti mungkin kita berikan kesimpulan ataupun kita simpulkan bareng-bareng di akhir video. Untuk saat ini aku sudah menemukan dan sudah baca-baca beberapa sumber ilmu yang insya Allah bisa kita kaji bareng-bareng hari ini gitu kan, malam ini ataupun kapanpun kalian menonton ini. Yaitu ada dua sumber yang dimana aku mendapatkannya dari salah satu video dari Aagim atau Ustadz Abdullah Gimnastiar, yes, yang dimana beliau menyampaikan tentang sifat qanaah. Dan satu lagi tadi aku baca tentang artikel dari umroh.com tentang sifat qanaah ini. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, untuk menyingkatkan waktu, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan bareng-bareng dari Ustadz Abdullah Gimnastiar. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha menyimak, maha mengetahui apapun yang kita lakukan, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang qanaah. Qanaah itu adalah orang yang menikmati apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, puas dengan ketentuan Allah. Ada orang yang benar-benar hidupnya itu bahagia sekali, padahal uang tidak banyak, padahal rumahnya sederhana, kendaraannya juga biasa saja, tapi bahagia karena dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak orang yang kaya, melimpah ruah hartanya, megah rumahnya, luas tanahnya, tinggi jabatannya, tapi seperti kehidupannya itu seperti orang miskin, sibuk saja, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan harta yang bukan jadi miliknya,
sibuk dengan tanah yang belum menjadi miliknya. Jadi ada orang yang hidupnya tuh kayak orang miskin, selalu memikirkan yang belum ada dan merasa kurang. Padahal itu kalau 7 turunan aja belum tentu habis. Dan perilakunya juga menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, mudah kecewa, mudah uring-uringan. Jadi kasur yang empuk malah gak bisa tidur, memikirkan yang belum dimiliki. Yang apa sih memang yang uang gak punya itu menderita. Sudah tidak ada, sibuk dengan yang tidak ada. Jadi bagaimana nih? Termasuk ini bukan hanya dalam urusan duniawi, termasuk di dalam menerima ketentuan Allah. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukutu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, marah, maka Allah pun murka kepadanya. Nah, jadi ada dua nih ya, keriduan menerima pemberian, keriduan menerima ketentuan. Kenapa ada orang yang tidak mengeluh walaupun sakit? Sebetulnya begini ya, kenapa kita mau disuntik? Padahal disuntik itu jelas menyakitkan, bayar lagi. Disuntik tahu bekal sakit, tapi nerima walaupun bayar. Kenapa ada orang yang mau dioperasi walaupun mahal, walaupun pasti sakitnya, tapi nerima, mau, karena dia melihat apa yang akan dia dapatkan sesudahnya. Benar? Semakin keberuntungan besar yang akan didapatkan sesudahnya, maka orang semakin kuat menanggung apa yang kepahitan apapun yang dia pikul. Nah, begitulah sebetulnya semakin orang merasakan ada keberuntungan, dia akan kuat tuh menahan kepahitan. Saya dengar itu latihan-latihan pasukan khusus itu berat sekali, karena ada kenikmatan ketika dipasangkan baret katanya, jadi pasukan khusus. Padahal deritanya luar biasa itu. Nah begitulah, itu baru dunia. Sekarang cinta juga. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Apalagi yang jatuh cinta, tumpeng ku habisi. Asal engkau meraih cintamu, oh orang bisa habis-habisan. Demi cinta tuh bisa melakukan pengorbanan. Itu malah enggak kelihatan keuntungannya. Ada yang kata calon istrinya, saya suka rambutnya keriting. Besok keriting tuh suaminya. Nah besoknya inginnya beda lagi. Saya sekarang senangnya yang lurus, ini lebih repot, dibetotin satu-satu supaya lurus. Saya suka kamu gundul, besok digundulin. Nah, sekarang saya suka kamu rambutnya tumbuh. Nah, susah ini hadirin, kecuali pakai wig. Kenapa orang bisa mati-matian? Karena ingin dicintai. Benar? Lihat orang yang jatuh cinta tuh biasanya suka dekat dengan musyrik, menyekutukan Allah, bisa melanggar perintah Allah hanya karena apa yang dia sukai dari makhluk. Bayangkan kalau orang sudah inginnya dicintai Allah, inginnya dapat ganjaran dari Allah, inilah orang yang paling akan menikmati sepahit apapun dalam hidup ini. Karena orang mencari cinta orang aja bisa habis-habisan tuh nahan pahitnya. Padahal orang yang
diharapkan cintanya belum tentu cinta, dan tidak punya apa-apa lagi dia. Sekarang cakep dibikin tua-tua oleh Allah. Sekarang dia baik ke kita dibikin enak-enak saja oleh Allah. Tapi kalau meraih kedudukan di sisi Allah, cinta di sisi Allah, kemudian pahala di sisi Allah, inilah sebetulnya yang membuat orang kuat menanggung apapun yang harus dijalani dalam hidup ini. Jadi orang-orang yang rewel gitu ya, yang mudah mengeluh, mudah cengeng, mudah protes, nah itu pasti cetek sekali cita-citanya. Karena kalau cita-citanya udah sorga, cita-citanya sudah ganjaran di sisi Allah, cita-citanya ampunan Allah, cita-citanya dapat pahala, cita-citanya dicintai Allah, maka episode apapun dalam hidup ini bakal dinikmati. Dikasih apa aja oleh Allah, disyukuri. Itulah hadirin, sumber qanaah itu adalah karena cita-citanya besar. Kalau orang cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, cinta manusia, kekaguman orang, nah itu mah gak ada cerita hidupnya bahagia. Karena dunia ini kecil, sikut-sikutan, kayak tempat kecil, sikut-sikutan. Tapi kalau yang diharapkannya keriduan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, itu luas surganya Allah. Makanya orang-orang yang kurang yakin ke Allah tuh capek sekali. Coba kita ngarep-ngarep dikasih oleh orang, capek itu. Pertama mah orang yang kita harap-harapnya juga belum tentu punya. Yang kedua, kalaupun punya belum tentu ngasih. Tapi kalau ngarep-ngarep diberi oleh Allah, coba lihat selama kita hidup apa yang kurang pemberian dari Allah. Nikmat penciptaan, nikmat diurus setiap saat, oksigen dikasih, tubuh diurus, makanan ada terus, minuman. Puluhan tahun renungkan apa yang Allah berikan kepada kita selama ini, bandingkan dengan apa yang orang berikan kepada kita. Apalagi yang mencintai seseorang yang belum ngasih apa-apa sama sekali. Syariatnya ya bisa habis-habisan tuh. Nah, kita jarang merenungkan pemberian Allah kepada kita. Masya Allah. Gimana keluarnya? Oh. Maaf teman-teman ya, tadi sempat ada gangguan, salah satu fileku jatuh. Semoga nggak masuk ke mic nih. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan Agim ya, Masya Allah. Jadi ini terkait dengan kecintaan kita terhadap Allah gitu kan, yang dimana akan memberikan kita sifat hanya mengharapkan ridha Allah gitu kan, yang ya bisa kita sebut dengan ikhlas gitu kan. Nanti kita bahas lagi. Sekarang aku mau baca dari salah satu artikel terkait qanaah ini, bahwa umroh.com telah merangkum segala sesuatu dunia. Apabila kita cari dengan prinsip qanaah, maka apa yang kita cari akan terasa lebih ikhlas, karena yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimana dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dari Abdullah bin Amr bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang menjadi pemberian dari Allah. Hadis riwayat Muslim gitu kan. Dan dilanjut dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu adalah bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, akan tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Nah, ini yang tadi dibahas sama Ustadz Syahrizal juga, bahwa sifat qanaah itu adalah merasa cukup dari apapun yang diberikan oleh Allah gitu kan. Kita kembali ke kaidah sederhana juga. Jadi hidup tuh sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Dan beliau memberikan contoh juga gitu kan, bahwa orang-orang yang tidak mungkin
saudara-saudara kita yang belum diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun diberikan gaji yang besar atau mungkin rezeki yang lebih daripada kita, tapi karena belum diberikan rezeki oleh Allah untuk bersyukur, ya akan terasa kurang terus gitu kan. Bahkan terlihat seperti seorang yang memiliki sifat fakir gitu kan, mencari sesuatu yang tidak ada terus gitu kan, tanpa menghiraukan apa yang sudah mereka punya. Nah, di satu sisi ada lagi orang yang mungkin sederhana tapi karena merasa itu cukup dan memang dicukupkan gitu kan, ya nikmat aja, bahagia aja gitu kan, happy aja, walaupun secara materi kurang kalah dari orang-orang yang mungkin yang seposisi dengan beliau gitu kan. Nah, kalau aku boleh cerita sedikit nih ya, tadi kan aku bilang kalau aku tuh sebenarnya lagi mengalami hal yang sama gitu, dan ya kalau aku boleh cerita sedikit, aku sekarang mungkin sedikitnya menjadi tanggungan keluarga gitu kan, yang dimana aku sendiri yang bekerja gitu kan, dan mungkin sudah menjadi rahasia umum lah kalau bekerja di dunia pendidikan tidak seberuntung, rezekinya tidak seberuntung atau mungkin tidak sebesar teman-teman yang bekerja di instansi di dunia industri gitu kan. Dan ini tadinya membuat aku dilema gitu kan, bagaimana nih gitu kan, aku sendiri juga belum punya keluarga sendiri gitu kan, dan masih banyak yang harus aku pikirkan secara materi, tapi dengan kondisi aku bagaimana gitu kan. Sedangkan aku sangat nyaman di tempat kerjaku, aku bisa belajar, sumpah aku kayak menemukan tempat yang aku cari lah gitu, bisa belajar, bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu kan. Dan aku dikasih banyak pembelajaran, dikasih banyak pengarahan melalui kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini aku merasa bimbang gitu kan, ketika aku dihadapkan kondisi perekonomian tapi juga di kondisi pekerjaan yang sudah cukup tepat, bagaimana nih gitu kan. Sejujurnya aku belum dapatkan jawaban yang pasti, tapi dengan belajar tentang Kona ini aku mendapatkan sudut pandang yang baru gitu kan, bahwa bukan hal yang salah atau bukan pilihan yang salah kalau kita memilih untuk bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang gitu kan. Walaupun mungkin ada kesempatan yang lebih di luar sana, memilihnya pun tidak menjadi masalah gitu kan, tergantung dari mindset kita dan ya tergantung dari apa yang kita inginkan aja gitu kan. Ketika kita ingin memilih tempat yang lebih juga tidak salah, ketika kita ingin memilih bertahan pun tidak salah, tergantung dari visi kita juga gitu kan. Apakah ini satu visi dengan pekerjaan dan visi dari diri sendiri, dan mempertimbangkan dari aspek bukan hanya tentang materi itu. Baik. Tadi ada sedikit error lah dari mic aku gitu kan, suaranya tiba-tiba kerusuk jadi aku harus cut dulu gitu kan. Ya, jadi itu yang bisa aku ambil pelajaran dari sifat qanaah gitu kan. Oh ya, ada lagi tadi, maaf, contoh-contoh dari sifat qanaah yaitu selalu bersyukur, hidup sederhana, menghargai apapun yang diberikan oleh Allah, dan tidak mudah menyerah. Jadi dari video Agim, dari apa yang diajarkan oleh Ustadz Syahrizal tadi sore, dan apa yang aku baca dari umroh.com ini yang ditulis oleh Ustazah Fajria Anindya Utami, bahwa sifat qanaah ini bukanlah ilmu yang kita dapatkan dari hanya berdoa, kita juga harus belajar dan banyak ikhtiar. Karena sifat qanaah inilah menurut aku ya salah satu sifat yang didapatkan kalau orang itu menginginkannya gitu kan. Kayak kita harus sedikitnya berpindah arah dari arah yang biasa ditempuh oleh orang-orang gitu kan, seperti mencari kekayaan sebanyak mungkin, mencari apa yang mungkin tidak kita miliki gitu kan. Dan ini sedikit bertolak belakang tapi tidak ada salahnya. Jadi kalau aku kaitkan dengan kehidupan aku, contohnya aku menganggap bahwa jalan apapun yang kita ambil, baik itu bertahan, baik itu tetap istiqomah, tetap ataupun mencari peruntungan yang lebih, itu tidak ada salahnya gitu kan. Yang penting apapun yang kita dapat itu kita syukurin dan kita nikmati dan kita cari kebahagiaan di dalam itu semua.
Ya itu aja. Oh ya, sebagai penutup, tadi itu dari Ustaz Syahriza menyampaikan bahwa eh, kalau kita melihat harta, jangan lihat dari ke atas, tapi lihat dari bawah. Lihat orang-orang yang tidak memiliki dan tidak seberuntung kita. Kalau kita punya pekerjaan, ya lihat orang-orang tidak punya pekerjaan. Kalau kita bisa makan dan jajan, ya lihat orang yang tidak, bukan, bahkan untuk makan malamnya aja masih bingung mau makan apa gitu kan, dan ya sulit untuk mencari makan itu apa gitu kan. Kalau kita masih bisa bernafas, bersyukurlah bahwa di luar sana masih ada orang yang mungkin kesulitan dan membutuhkan alat bantu untuk bernafas. Dan ya pasti ada poin-poin yang mungkin bisa kita syukuri dibandingkan orang lain. Tapi kalau dari segi ibadah dan mencari ilmu, lihatlah orang ke atas gitu kan, bahwa mereka bisa mencari ilmu dan bisa memiliki akhlak dan perilaku yang baik dan punya keilmuan yang luar biasa. Ya masa kita enggak kan gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Alhamdulillah kita bisa mendapat banyak pelajaran di sini. Bukan hanya aku, semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dari sini. Sekian dari saya, Fajri Dermawan dari Belajar Bareng Yuk. Setidaknya walaupun sedikit kita bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sebagai manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next videos.